Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang DM aku nih bicara mengenai Leslar, dan akhirnya karena keinginan kalian semuanya aku penuhi. Aku juga minta untuk kalian juga bisa memenuhi keinginan aku, di mana kalian harus like, subscribe, and share terlebih dahulu. Karena pembahasan kali ini menarik banget loh. Ada yang merasa khawatir nih terhadap statementnya dan terhadap sebuah kondisi emosinya pada saat salah mengeluarkan kalimat. Saking sayangnya dan saking cintanya, ada kekhawatiran yang tertangkap oleh ekspresi wajahnya dan body language. Penasaran? Langsung like, subscribe, and share terlebih dahulu. Terima kasih. Oke guys, kita akan langsung masuk pembahasannya, di mana Leslar ya, di sini Lesti dan Rizky Bilar lagi diwawancara oleh Dewi Persik pada saat sebuah acara event HUT kemerdekaan RI ke-75. Nah, di belakang layar mereka diwawancara dan ini menarik banget kontennya yang bisa saya reaction terhadap ekspresinya. Oke guys, kalian langsung siap-siap buka dulu terhadap video tersebut sehingga kita bisa ngeliat menit-menitnya. Dan aku mau banget pada saat aku ngebahas tentang masalah micro expression, aku harus confirm banget sudah baca bukunya You Can't Lie to Poppy ya. Ingat ya, kalau kamu beli buku You Can't Lie to Poppy, kamu sudah membantu mensupport kegiatan anak-anak special need yang ada di Aceh. Karena pendanaan tersebut sebagian disupported untuk membantu anak-anak special need yang ada di Aceh, sebagian lagi untuk operasional agar buku tersebut bisa naik cetak selanjutnya. Nah, karena kalau kamu sudah beli buku itu, kamu secara tidak langsung sudah mensupport dan membantu anak-anak special need saya yang ada di Aceh di Yayasan Amanah Kamome. Oke, jadi kamu harus segera membaca buku itu. Selain membaca buku itu, kamu juga harus terkonfirm ya. Saya sudah yakin banget kalian semua sudah belajar micro expression di www.psikodinamika.org. Di situ ada e-learning ya, ada pelatihan yang bisa kamu ikuti ya, nanti kamu juga akan dapatkan sertifikatnya dari aku setelah kamu mengikuti pelajaran micro expression. Untuk apa sih pelajaran micro expression? Ini semuanya bisa untuk orang yang di kantor, untuk para penjual, marketing, kemudian juga untuk para leader, pemimpin, atau misalnya ibu-ibu ingin belajar micro expression sehingga bisa membaca ekspresi suaminya. Suami juga belajar micro expression sehingga bisa membaca ekspresi istrinya. Kemudian juga kalau yang jomblo bisa membaca ekspresi agar tidak dibohongi oleh laki-laki atau cowok-cowok yang nggak benar. Gitu. Jadi kamu bisa membaca ekspresinya. Nah, calon mertua juga bisa membaca ekspresinya calon menantunya, iya kan? Nah, ini adalah solusi banget untuk apa saja micro expression. Oke, segera langsung belajar di sana sehingga pada saat saya menjelaskan, setiap saya menaikkan sebuah konten, kamu sudah latihan. Jadi penjelasan saya apapun pasti ada nilai-nilai edukasinya, karena memang saya itu adalah seorang trainer dan seorang psikolog pendidikan. Makanya saya berharap banget setiap konten materinya, artis siapapun atau diskusi apapun yang kita lakukan, saya berharap banget ada nilai edukasi yang bisa kamu dapatkan. Karena kamu belajar di sini. Yuk kita cerdaskan bangsa ini dengan cara mencerdaskan diri kita sendiri. Oke, langsung pembahasan berikut ini. Cewek idaman kamu kayak gimana? Kayak sebelah. Cewek idaman kamu kayak gimana sih? Nah, di posisi itu kalau aku freeze nih, jadi aku stopin dan aku diemin di situ. Karena memang kalau micro expression itu pada saat ngebaca itu harus satu kata per kata lainnya dan kamu lihat ekspresinya di situ. Selain ekspresi, kamu juga bisa ngelihat body language. Nah, saat ini pada saat di 0.12 itu kelihatan giginya dari Rizky seperti ini. Gitu kan. Kemudian ekspresi wajahnya dari Listi nutup mata dan nutup mata serta tangannya ditutup seperti ini. Jadi tangan seperti ini, nih tangan seperti ini, nih ditutup seperti ini nih adalah proteksi diri ya. Kemudian bisa juga proteksi diri bisa berbagai macam ya. Bisa karena dingin, bisa karena berharap sesuatu, bisa karena membayangkan sesuatu gitu loh. Membayangkan sesuatu di sini sambil nutup mata. Jadi kan nutup mata itu
menutup mata ini supaya fokus dan supaya terkonek dengan pemikirannya sehingga bisa mendapatkan jawaban, berharap sesuatu jawaban yang dia inginkan. Jadi wishing something atas jawaban orang di sebelahnya. Yang orang di sebelahnya itu jangan salah ya, giginya dikeluarkan dong, sit, set, kemudian kepala agak dimiringkan, set, ya kan. Jadi kalau gigi seperti ini dikeluarkan, kalau orang senyum kan senyum kan gini ya. Tapi kalau orang giginya, ngerti gak sih, kayak orang keget. Jadi antara kaget, kalau kaget kan, kalau ini antara ups, gitu. Ngerti gak sih? Kalau misalnya ada sebuah pertanyaan terus tiba-tiba, ups, got you, kayak wah keget, wah terciduk. Nah kayak gitu tuh, ngerti gak sih? Gila nih pertanyaannya kok langsung to the point aja nih gitu loh. Cewek idaman kamu gimana sih, dan pada saat mengeluarkan gigi seperti ini gitu kan, yaitu punya data di dalam pikirannya yang ingin mau sampaikan. Itu beberapa detik sebelum gerakan tubuhnya mengarahkan ke Lesti. Jadi tidak dijawab apapun, tapi gerakan tubuhnya menatap ke Lesti. Nah, Lesti setelah nutup mata, dia ngeliat. Jadi mereka berbarengan tatap menatap. Set. Pada saat menatap, yang cowoknya juga menatap, disitulah terjadi. Cinta itu pandangan terbentuk. Oh, so sweet. Kan aku udah bilang. Aduh, kalau tetap-tetapan mata mereka itu, aduh mengandung candu banget deh. Pokoknya mengandung ketagihan kan, yang pernah aku sampein ya. Kalau kalian gak kuat ya analisa aku ini, mendingan gak usah di sini deh, bener. Gak kuat apa sih namanya? Kamu pasti ketagihan deh gitu. Kenapa sih? Karena tadi, kenapa sampai kita bisa ketagihan pada saat kita ngeliat sesuatu yang bahagia atau fall in love? Kenapa? Karena itu menular, guys. Jadi kalau kamu ngeliat orang, aduh ya Allah, itu cinta banget sih mereka satu sama lain, ngeliatin gitu kan, kalian tuh jadi baper, jadi nular frekuensinya, karena jantung itu mengeluarkan frekuensi yang luas. Jadi kalau kamu ngeliatin, kok aku jadi baperan sih ngeliat mereka? Iya, selamat datang, karena kamu fokusnya di situ. Jadi apapun yang terjadi dengan tayangan yang kamu fokuskan, maka kamu akan menjadi seperti itu. Ya moga-moga kalau ngeliat orang fall in love, kamu ikutan fall in love, ya kan? Yang jomblo bisa segera nih ada cowok yang mendekatinya, ya kan? Nah, tapi kalau kamu lihat nih sesuatu hal yang jelek, misalnya idola kamu itu suka orang yang marah-marahin orang lain, suka julitin orang lain, suka ngasih komentar-komentar negatif, hati-hati loh. Kalau kamu ngefans dengan artis yang isinya adalah hal-hal yang negatif, itu juga bisa nular ke kamu. Jadi kalau kamu mau hal yang positif dalam kehidupan kamu, hal-hal yang baik hadir dalam diri kamu, makanya kamu lihat tayangan-tayangan YouTube yang bisa mengedukasi kamu, yang bisa memberikan vitamin B kamu, yaitu vitamin bahagia. Atas tayangan-tayangan ada ulasannya dan juga ada perasaan positif. Dini hari kamu harus bisa mendapatkan hal-hal yang positif untuk meningkatkan imun kamu dan mencerdaskan kamu. Makanya kamu harus like sebanyak-banyak dan mengikuti pelatihan aku. Oke guys, janji ya, bener nih, langsung ikut pelatihan sekarang. Habis aku jelasin ini, bener nih, nanti aku bikin 2 part. Tapi kalau misalnya kamu gak semangat gitu, aku juga jadi males. Oke, Nani janji www.psikodinamika.org. Oke, ada berbagai macam pelatihan di situ selain komunikasi, selain micro expression juga ada komunikasi persuasif loh. Bagi mana kamu bisa mempersuasif orang lain sehingga nih yang cowok-cowok tuh bisa menaklukkan perasaan cewek. Jadi kalau ngelamar atau kamu suka atau mau ta'aruf, bahasa-bahasa kamu tuh begitu mempesona. Dan juga ada public speaking sih. Jadi kalau misalnya public speaking itu kamu ingin mempesona, ingin terlihat sebagai singa podium, atau mungkin oke lah nggak usah singa podium, sekedar untuk menjadi YouTuber, go ahead, langsung belajar mengenai public speaking di sana. Kemudian juga untuk kamu yang punya masalah secara keuangan, atau misalnya kamu di PHK kemarin, kamu belum melamar kerja juga, atau kamu mau bisnis, mau mulai berbisnis, segera kamu mengikuti pelatihan reprogramming program. Oke? Ada berbagai macam pelatihan e-learning di sana. Segera langsung. Kita masuk pembahasan selanjutnya.
Nah terus ada lagu dong yang dinyanyiin sama Rizky ya. Dia itu langsung ngarahin dong tubuhnya pada saat kalimat seperti ini lagunya. Ku yang selalu menjagamu, namun dia yang milikimu. Anjay, anjay. Namun dia yang milikimu. Anjay, ya kan? Dia langsung ngomong kayak gitu, anjay. Tapi tangannya guys, please deh dikondisikan. Bisa-bisanya dia memegang bahunya Dede. Ya ampun. Kayaknya ini udah body language-nya tuh udah ngasih tahu sesuatu loh. Jadi kalau kamu nanya sama aku, mereka jatuh cinta nggak? Confirm jatuh cinta ya. Jadi kamu percaya sama saya tentang masalah ini. Mereka sudah confirm jatuh cinta. Gini guys, kalau kamu tertarik dengan orang yang kamu sukain, ada yang namanya body language yang dikuasai atau gerakan tubuh yang dikuasai oleh pikiran bawah sadar. Loh, kok ada pikiran bawah sadar? Jadi pikiran manusia itu ada pikiran yang ia sadari sehingga dia mendesain hal tersebut, ada yang tidak ia sadari. Gerakan tubuh itu tidak disadari. Jadi disebut dengan body language, didapat sumbernya dari pikiran bawah sadar manusia. Nah, gerakan tubuh yang tidak disadari ini sebenarnya menggambarkan need atau menggambarkan motif manusia gitu kan, atau hasrat-hasrat yang belum terungkap dari kalimat. Bentuknya adalah body language. Nah, gerakan tangan menyentuh orang yang kamu sayangin adalah sebuah informasi. Karena banyak kasus nih guys, untuk yang jomblo ya. Kamu suka sama si cowok A, tapi yang kamu bercanda-bercanda tuh sahabatnya. Ngerti gak sih guys? Karena kamu gak enak sama dia, udah deh nggak, aduh aku malu jadi nggak ngobrol sama si cowok itu, tapi kamu malahan ngobrolnya sama sahabatnya. Yang kamu sentuh, kamu bisa aja, misalnya kayak gitu ya, yang kamu sentuh adalah sahabatnya yang kesemsem loh sama kamu. Gitu, ngerti nggak? Jadi kalau kamu suka dengan seseorang ya, yang seperti gerakannya yang dilakukan sama si Rizky ya, tangannya seperti ini, nyentuh, tersenyum, itu adalah bagian dari bawah sadarnya memberitahukan bahwa ia itu ada ketertarikan yang luar biasa gitu terhadap Lesti. Dari gerakan tubuhnya bisa menggambarkan perasaannya. Nah, Lestinya sih tenang gitu kan, karena lebih cool. Nah, si Rizky ini yang kelihatannya lebih lebih di sini ya terlihat lebih body language-nya lebih mengarah ke Lesti gitu loh untuk momen ini ya. Dan gerakan tubuhnya tuh langsung menuju ke Lesti, kemudian Lestinya juga tenang. Artinya Lestinya juga nerima. Kalau dia nggak suka dia menjauh, tapi kalau dia suka dia mendekat. Tangannya disentuh berarti sudah memasuki area dari dirinya Lesti. Jadi kalau Lesti berdiri seperti posisi di 020 ini, kamu lihat di situ freeze, dia berdiri dengan tegak. Kemudian ada orang lain memasuki area dirinya dengan menyentuh tubuhnya, itu memberikan informasi bahwa saya tertarik dengan kamu, kemudian ada ketertarikan khusus dengan kamu. Nah, itu bisa berlaku sebaliknya. Jadi kalau kamu tertarik dengan cowok atau tertarik dengan cewek yang kamu anggap kamu suka sama dia, kamu dengan menyentuh, menepuk bahunya atau apa kabar, itu adalah gerakan-gerakan yang bisa didesain untuk orang tersebut jatuh cinta sama kamu. Aku mau bikin pelatihan cara membuat orang yang kamu cintai jatuh cinta. Kamu mau ikutan? Kalau mau, kasih komen di bawah ini. Aku akan lihat berapa banyak orang yang tertarik untuk ikutan hal tersebut. Atau menjadi bahan konten tersendiri untuk kita belajar secara psikologis bagaimana sih membuat orang yang kamu sukai jatuh cinta dengan kamu. Kasih komen di bawah ini ya mengenai diskusi aku untuk yang hal ini. Lanjut pembahasannya. Aku bahagia. Anja. Sungguh aku bahagia pada saat nyanyi lagu itu. Ini kayak lagu buat mereka berdua ya. Kalau dimanapun
Rizky ngelihat Lesti pasti inget lagu itu, kayak udah nyantol banget di dalam pikirannya dia gitu loh. Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa? Karena itu adalah lagu yang pertama kali membuat mereka jatuh cinta. Tepatnya Rizky jatuh cinta kepada Lesti gitu loh. Itu yang membuat dia langsung nusuk ke jantung yang paling dalam. Jadi kalau misalnya nanti mereka insya Allah jadi pernikahannya, analisa aku sih lagu itu pasti ada deh. Kita lihat nanti. Kenapa? Karena itu melulu yang dinyanyiin gitu loh. Jadi kayaknya itu terngiang-ngiang di dalam pikirannya Rizky. Nah, pada saat dia menyanyikan lagu itu, lihat gerakan tubuhnya mendekat ke arah si kawan bicara. Gitu, terutama kalau kamu perhatiin adalah lehernya ya, gitu kan, menuju ke arah sana. Jadi kepalanya menuju ke arah sana. Itu menggambarkan kalau ia nyaman, beda loh dengan jatuh cinta. Seperti di postingan Instagram aku, orang kalau nyaman dengan orang lain itu lebih dahsyat dari rasanya jatuh cinta. Jadi sekarang kalau kamu mau bikin orang lain jatuh cinta sama kamu harus tahu teknik membuat dia nyaman. Pelajaran kedua mengenai jatuh cinta. Segera langsung kasih komen kalau aku bikin pelatihan cara untuk membuat orang lain jatuh cinta dengan kamu ikutan nggak? Tertarik nggak untuk ikutan pelatihannya? Langsung kasih komen di bawah ini. Oke, lanjut. Terus pada saatnya udah ketawa-ketawa dan makin deket dan tersenyum-senyum dengan bahagianya, Aku mau tanya, statusnya kamu apa sekarang sayang? Pak Rizky, maaf ya Pak ya, kenapa tangannya langsung di menit 044 detik tangannya diletakkan merangkul Lesti ya. Aduh, ceritanya nih gambarannya gerakan tubuh ini memberikan informasi hubungan mereka itu udah makin dekat. Gak sadar loh, udah kedua kali loh tangannya dideketin lagi terus ngerangkul. Tadi juga udah aku analisa dan aku bahas, nah sekarang juga seperti ini. Confirm ya guys, jadi dari semua analisa itu mereka itu fall in love. Nah, pas ngerangkul gitu, terus ditarik dong, abis ngerangkul set, ya kan? Agak ditarik. Oh, kamu pasti gak kuat kan ngelihatnya? Oh, tidak. Ya ampun. Ngelihatnya, aduh, gimana gitu kan? Oh, terus ngerangkul gitu, dah. Terus tiba-tiba dia sadar dong, guys. Kamu lihat ya, kamu perhatiin aku, ya. Kan dia ngerangkul itu di menit 046 detik. Oke, perhatiin aku jalani nih. Set. Ya, set. Dia ngelihat ke kamera, lihat di 047. Dia ngelihat bukan ke kamera, dia ngelihat sebelah arah kanan dari matanya. Perhatiin tuh matanya ngelihat ke kanan. Kemudian pada saat ngelihat ke kanan, ia tersadar dan ia langsung melepaskan pegangan tangannya. Saat ia melepaskan pegangan tangannya, ya, dia ngelihat ada pertanyaan yang begitu dalam pikiran aku. Karena Lesti tuh diem aja pada saat dipeluk seperti itu. Apakah mereka sebelumnya udah ada komitmen nih berdua? Jangan-jangan mereka itu makin deket nih. Karena pada saat dipeluk itu udah responnya udah diem gitu kan. Artinya kalau dia nggak mau pasti kamu apaan sih gitu kan. Ini enggak, dia diem aja. Artinya Lesti udah nyaman, Rizky-nya apa lagi. Tapi namanya cowok kan emang harus gitu kan. Artinya dia memberikan respon yang lebih kan guys. Nah pada saat ada yang memberikan informasi di detik 047, ia langsung melepaskan pegangan tangannya. Langsung lepasin terus mukanya langsung ngeliatin. Lihat tuh matanya menuju ke arah kanan. Ini kelihatan banget. Kamu fokus di matanya. Oke, dapet ya. Akan gendang gitu. Kalau bukan ya. Kalau saya bilang lamar ya. Oh iya. Nah, ini adalah ekspresi yang
Aduh, aku nggak tahu ngebilang gimana deh. Mereka bercanda-bercanda juga udah menuju ke arah kalimat-kalimat lamaran nih, cie. Jadi kan Akang Gendang kalau saya bilang maju ya, gitu kan. Biasanya bercanda-bercanda nih kayak gitu, terus udah lah maju, mundur, gitu-gitu kan. Nah ini pas lagi ngomong Akang Gendang kalau saya bilang lamar ya. Cie, ini yang ngomong Lesti, yang ngomong nih Rizky loh. Dia ngomong kalau saya bilang lamar ya, ya ampun, pembahasannya aja bercandanya udah mendekati tentang tentang pelaminan nih. Wah, pikirannya ketahuan ya. Jadi guys, kalau ada orang keceplosan kalau dia ngomong itu sebenarnya realnya dia loh. Jadi di sini yang udah nggak sabar siapa nih, Cie? Udah bilang nggak sabar, udah. Menurut aku sih jangan tunda-tunda lagi ya nggak sih, sebenarnya semuanya pasti para pendukungnya setuju dengan kalimat aku ya kan. Semana nih timnya Leslar? Mana nih timnya Leslar? Pasti pada setuju dengan kalimat aku. Leslar itu luar biasa ya. Ada Leslar Pusat. Leslar Pusat katanya presidennya itu adalah VVIP-nya adalah ibunya Rizky ya. Katanya pimpinan untuk keseluruhannya ya gitu kan. Entah sesepuh entah gimana deh. Kalian tuh aneh-aneh aja deh, beneran deh, lucu banget sih. Ada Leslar wilayah A, wilayah B sampai se-Indonesia. Aku ngerti lagi. bucin Leslar bucin, aku tambahin ya, beneran deh, kalian tuh beneran deh. Kan Lesti cantik, soleha. Lesti ngeliatin si Mas Rizkynya itu gimana? Baik ya Kak Bilar, baik. Iyalah baik kalau nggak baik. Nah pas lagi dia bilangin gimana sih ngeliat Rizkynya baik katanya gitu kan. Pas lagi ngomong baik terus langsung ngeliat ke matanya ke arah Kak Bilarnya. Terus Kak Bilar baik, terus tangannya dimain-mainin dong, kayak yang malu gitu. Ih, kalau anak gadis jatuh cinta kan kayak gitu kan, malu gitu loh. Jangan langsung kelihatan suka gitu, kalian tuh harus kayak begitu gitu loh. Walaupun kalian itu gesrek ya, tapi tetap aja harus kayak gitu. Ada hal-hal seperti itu gitu, malu-malu gitu yang kalian timbulkan. Itu namanya membuat cowok-cowok tuh ngeliatnya, oh iya ya dia masih malu-malu gitu, nggak gesrek banget. Nih kalian nih kalau misalnya kelihatan banget gitu gesreknya, ntar aja ya kan. Kalau kelihatan gesrek kita agak gesrek, tapi ya kadang-kadang butuh. Tapi ya kalau memang kamu gesrek dari awal ya biar sekalian tahu ya udah nggak apa-apa. Tapi memang kadang-kadang perlu ya sentuhan kayak begitu tuh perlu. Nah nih Lesti ini kan lembut, baik gitu, walaupun kadang-kadang gesrek ya, tapi tadi dia masih malu-malu gitu deh gitu kan. Bila romantis nggak sama si Lesti? Bila romantis gak sama Lesti? Langsung dong di menit 7:07. Nggak, mana ada romantis. Oh jadi Mana ada romantisnya? Di 0.708 dia benerin kacamata. Pasti bilangin gak romantis sama si Lesti. Kenapa dia benerin kacamatanya? Untuk meyakini, untuk melihat lebih clear dan lebih jelas lagi kalimat dari Lesti ini. What? Kok dia ngomong kayak gitu, beneran deh aku gak romantis ya. Karena mereka kan bercanda melulu guys ya. Jadi juga kita ngeliatnya kalau yang terlalu romantis banget juga kita ngeliat juga gak asik ya. Tapi kalau bercanda melulu kan lucu-lucu gitu kan, jadinya seru aja. Maka kita ngeliatnya jadi gemes. Kalian berdua Kan bener aku ngomong sampai Lesti juga ngomong emang gesrek. Jadi dia ketawa-ketawa dan ini juga ketawa. Aku tuh kalau lihat ya, aku aja yang ngasih reaction aja kayak aduh, kayak jatuh cinta gitu ya kan. Kita ngeliatnya ya kan. Mereka nyanyiin lagu benih-benih cinta yang ditanam. Jadi kalau mereka ngomong benih-benih cinta yang ditanam itu, mereka langsung bahagia. Dan aku bisa ngeliat ekspresi bahagia. Jadi pas nyanyi benih-benih cinta yang ditanam, langsung itu mukanya langsung. Dunia saat ini sudah memasuki era digital dan industri 4.0. Lembaga Biro Psikologi Psikodinamika melakukan terobosan dengan melakukan e-learning beberapa pelatihan berikut ini. Bicara mengenai public speaking, apa sih bedanya dengan ngomong sehari-hari? Perbedaannya kita lihat di sini. Ini pikiran manusia, ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar.
berkomunikasi secara persuasif. Fungsinya apa sih berkomunikasi secara persuasif? Apa bedanya dengan komunikasi biasa? Micro expression. Ini adalah sebuah ilmu yang mungkin belum banyak orang kuasai. Sebagai seorang penjual, seorang pemimpin yang mencari pekerjaan, penting untuk mempelajari ekspresi wajah manusia. Silakan mengakses website kami sehingga Anda bisa terakses menuju era industri 4.0. Sampai bertemu di puncak kesuksesan.